dengan saya Mang Iko. Di cerita kali ini, tak kalah seramnya dengan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Meme. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya, aku tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di kota tersebut. Dan tidak juga memiliki sanak saudara atau orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku. Bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kos. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M terbilang cukup jauh. Dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kos melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan. Saat itu, di pikiranku hanya satu, dengan merengek meminta kos eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga paling murah dan dekat dengan kampus, karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan. Namun aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online bahwa kos putri dekat dengan kampus B dan fasilitas yang cukup, dan yang pasti dengan harga yang sangat murah dan dengan ukuran kamar yang luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk kos di sana. Aku kos bersama dengan teman SD ku. Sebut saja dia Nana. Nana berangkat lebih dahulu dan aku menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat cerita, tibalah hari di mana aku menginjakan kakiku di kota M. Dan tanpa membuang waktu, aku langsung menuju kos tersebut. Oh iya, saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain oleh pemilik kos, dan sudah berkenalan pula dengan mbak kos yang ada sudah lama tinggal di kos itu. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun, dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk, di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong, dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Edan, sing bener ae iki penipuan asline karo brosure bedo. Ya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan, namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos. Beliau seorang nenek tua, namun terlihat masih sangat bugar. Kos menyangkinin, Nduk. Nggih, Mbah. Awakmu saka endi? Kula asli Madiun, Mbah. Oh ya wis, awakmu sing ngati-ngati ya. Yen bengi dikolenake, iku lampu dhuwur dinyalake. Nggih, Mbah. Matur suwun. Saat itu, karena posisi masih lelah perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat. Saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, kami langsung masuk ke dalam mengucapkan salam. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat karena lampunya dinyalakan, padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya, ruangan itu tertutup dengan kayu rapat. Hanya ada celah sedikit untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu, dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Aku langsung berbenah dan melihat-lihat kos di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan maba berada di lantai 2 dan mahasiswi lama berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kos penuh. Di hari pertama masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun. Sampai bapak mamaku pulang
di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitas, aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu, aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi itu belum ditempati oleh si empunya. Dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan Mbak C. Namun anehnya, saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi, aku mendengar ada suara orang yang bertanya, "Banyak baru ya?" Spontan aku pun menjawab sambil masih menunduk, merapikan celana panjangku. "Iya mbak, baru 2 harian." Tapi saat aku menghadap ke atas, tidak ada seorang pun. Saat itu, aku masih berpikir, alah, palingan halusinasiku doang. Kan baru pertama kali ngekos. Wajar sih kalau dikit-dikit parno. Wajar, kata itu selalu yang menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian, singkat cerita di hari ketiga, aku sudah berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali mos di kampusku, aku kembali bersapa dengannya. Namun sedikit lebih ekstrim saat itu. Mos mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya, aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun karena alarm aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu, aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya, aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, atau bahkan mengucap istighfar pun tidak bisa. Iya, aku rep-repan. Kalau orang Jawa bilang, sekitar 30 detik tubuhku kaku. Namun aku masih merasakan benda itu ada di atas perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata. Dan yang aku lihat, sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perut ke lantai bawah kasurku dan dengan cepatnya menghilang. Saat itu aku syok. Aku langsung bangun dan melakukan sholat malam. Namun juga tidak terlalu syok, karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia tak kasat mata. Jadi kuanggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu juga aku tidak terlalu memikirkan hal supernatural semacam itu. Karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiran penuh seorang maba perantauan. Di hari berikutnya, masih dalam rangkaian mos, aku berniat untuk membeli jajanan tugas. Setelah isya, di jam 8 malam, aku turun melewati tangga di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar suara seperti kerbau. Tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak juga ada yang lagi iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha. Namun aku mendengarnya dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Loncengnya semakin lama semakin bersautan. Alhasil, aku lari cepat-cepat beli jajan. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya, aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuman sebatas perasaan tidak enak. Angin dingin yang tiba-tiba lewat tidak bisa dipikir nalar. Hanya sebatas itu, dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah aman. Namun nyatanya itu awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal. Dan banyak yang bertanya, ngapain sih gak pindah aja? Emang gak takut? Jawabannya ya takut. Dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang terpaksa aku harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos, ada di mana hari itu aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kios.
Tiba-tiba si nenek penjual ayam itu tanya padaku, "Mbak, sampun tidak kenalan dereng?" Dan aku pun langsung tahu maksudnya. "Kok sampean ngertos, Mbah?" "Oh gak, sampean tok mbak sing tidak kenalan. Kabeh arek-arek sing ning kono saurunge padha cerita angger mrene," sambungnya. Lalu aku pun menjawab, "Emang enten cerita nopo to, Mbah?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Setilut ngasla, awakmu rundu." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam, aku pun masuk kembali ke dalam kos dan bergegas sarapan, kemudian kembali melanjutkan aktivitas. Masih tanpa adanya gangguan yang mereka tunjukkan. Saat itu, kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu di jam 5. Aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang, dan menaiki tangga melewati ruangan kosong bertutup kayu itu, di mana lampu selalu menyala setiap waktu. Kemudian saat aku melewatinya, aku merasa ada orang di dalam. Entah itu hanya perasaan ngawurku saja atau memang ada. Karena rasa kepo mengalahkan rasa takut, aku berusaha melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja, bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar bergerak dengan sendirinya, seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Aku langsung mengucapkan istighfar dan merapal doa yang aku bisa. Kemudian lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam, dan sialnya harus melewati ruangan berkayu itu. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku. Ternyata sudah normal. Namun saat langkahku berhenti di anak tangga nomor 3 dari bawah, aku mendengar, "Udah tahu aku." Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu. Dan aku masih berpikir positif. Mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks pada salah satu mbak kosku. Sebut saja dia Mbak Y. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1. Orangnya ada di sini enggak?" Mbak Y pun menjawab, "Belum, Dek. Yang nomor 1 kemarin izin pulang kampung. Kayaknya belum balik deh." Aku jawab, "Yang bener aja, Mbak. Aku dengar dia telepon." Lalu mbak itu berkata, "Lah, ya ngapain aku bohong? Nih chatnya dia izin pulang 2 hari lagi." Terus aku menjawab, "Terus ini di lantai 1 gak ada orang?" Mbak Ye menjawab, "Mending kamu lari balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud." Dengan hati yang berdebar, aku menghiraukan pesan Mbak Ye dan lari ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku merapal doa. Karena hanya itu yang aku bisa. Dan kembali tidur dengan perut kosong. Pada malam itu, di jam 11, mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekot kosong sekitar 3 cm. Dan bisa lihat kalau ada orang di luar. Aku melihat ada orang yang mondar-mandir. Masih sangat hafal kaki putih dan mengenakan sandal swallow warna hijau. Kupikir, iki sopo sih jam semene wirawiri ning ngarep kamari wong. Terus aku pun cerita ke Nana. Dan Nana hanya menanggapi, mungkin mbak-mbak lantai 3. Terus aku kembali kirim pesan ke Mbak Ye. "Mbak, ini siapa ya jam segini belum tidur, malah jalan-jalan depan kamar orang?" Mbak Ye pun menjawab,
Waduh, nggak tahu sih. Ini aku sama semua anak lantai 3 lagi kumpul di kamar Mbak A semua. Emang ada? Coba kamu lihat deh. Siapa? Takutnya tamu. Kemudian aku jawab, enggak Mbak, takut. Ini soalnya aneh. Takut orang gila. Soalnya dari tadi mondar mandir, marah gak ada suaranya. Ini kebiasaan anak lantai 1. Pasti lupa kunci pagar. Mbak Ye pun menjawab, ya udah, bentar, coba tak turun, tak lihat. 5 menit kemudian, aku mendapat pesan. Mai, kamu kenapa deh hari ini? Hah? Kenapa gimana? Ini aku turun depan kamar kamu gak ada siapa-siapa. Mbak, tapi masih ada ini. Dia barusan lewat lagi. Tapi aku di depan kamar kamu. Iya, aku lihat ada kaki Mbak Ye. Tapi di depan kakimu ada kaki lain, Mbak. Dan setelah pesan itu kukirim, hanya langkah tergesa-gesa Mbak Ye yang ku dengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan padaku lagi. Dan si kaki itu menjauh dari depan kamarku. Dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya, aku berpapasan dengan Mbak Ye. Mbak, tadi malam kenapa lari? Ya aku lihat pesanmu lah Mai. Sama lihat di lantai ada bekas sandal yang basah kayak habis dari kamar mandi. Kan bener, emang gak beres sih ini Mbak. Ada apa sih sebenarnya? Aku sama anak-anak lantai 3 udah biasa sebenarnya ngadepin kayak gini. Tapi gak se-ekstrim ini juga Mai. Aku kaget. Ternyata gak aku doang toh rapalku. Lah, kok gak cerita sih? Emang Mbak diganggu pendukan gimana? Mbak Ye pun menceritakan gangguan yang dia alami selama 2 tahun tinggal di kos itu. Dia menceritakan, ya, aku di sini kan termasuk baru juga ya, baru 2 tahun. Kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih proses mau dibangun rooftop gitulah. Tapi sampai sekarang belum selesai. Jadi yang dulunya lantai 3 itu ada 2 kamar kosong di paling belakang. Sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem banget gitulah. Mana posisinya? Ruangan yang dibongkar itu dekat kamar mandi. Dan itu bekas kamarku dulu. Sekarang aku pindah di depannya Mai. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu, hampir tiap malam aku denger pasti ada yang kayak nukang gitu loh. Dia mukulin kayu pakai palu gitu, tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku dengernya. Pernah juga, setiap kita kumpul karaokean bareng, tiba-tiba ada suara yang gak dikenal ikutan. Pas kita diem, dianya diem. Pas kita nyanyi, dia nyanyi, tapi sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi di lantai 3 itu kan ada tangga kecil kayak lorong gitu buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi, pasti anak-anak lantai 3 itu udah hafal bakal ada suara kayak ada orang yang naik turun tangga. Tapi langkahnya kedengeran Mai. Tapi sebenarnya gak ada. Kita itu diganggu cuma sebatas suara aja sih. Kalau yang sampai dilatin itu cuma sekali pas aku di sini. Waktu aku mau pulang, di depan kos, aku lihat ke atas malam itu. Ada yang duduk di balkon, pakai dress putih. Tapi aku gak tahu itu siapa. Dan kayaknya emang si Mbak Kun sih. Aku pun menimpali. Tapi Mbak, tahu gak sih itu gudang kenapa ada digembok? Terus ruangan kosong ditutup kayu sama kardus itu ruangan apa sih? Mbak Ye menjawab, aku juga gak tahu Mai. Dari aku di sini, pertama emang udah gitu. Dan aku tanya ke pemilik kos, beliau cuma jawab gak apa-apa. Setelah itu, karena waktu sudah nunjukin pukul 7 pagi,
akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan seperti normal. Sampai malam harinya, aku bertemu Nana. Malam itu aku dan Nana berencana untuk beli makan malam. Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, Nana tiba-tiba membuka obrolan. Me, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama kos kita? Hah? Aneh gimana, Nak? Aku emang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya, karena dia orang yang sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Nana pun melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya ya. Tiba-tiba tuh di ekor mataku aku lihat ada kain putih terbang dari balkon. Gak mungkin mana ada gituan. Perasaan kamu aja kali, kan kamu sholat lagian. Jadi kan gak lihat jelas. Aku lihat Me, jendelaku masih kubuka lebar. Juga jelas banget kok itu kainnya putih terbang. Terus angin tiba-tiba jadi dingin banget. Kamu gak pernah gitu ngalamin hal aneh? Sambungnya. Enggak sih, cuma ya kadang kayak ngerasa ada yang merhatiin. Tapi balik lagi, wajar aja enggak sih? Kan kita baru di sini. Jadi rasa parno tuh dikit-dikit ada gampang banget. Jadinya nyalartiin. Jawabku menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi. Tapi hanya satu yang aku tahu. Ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan aku di sini, masih dengan gangguan yang tidak masuk akal, dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malam selalu lewati depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya, saat itu kos mengalami masalah kekeringan air. Anehnya, satu lingkungan tidak mengalami hal serupa, hanya kosku saja. Dan yang paling aneh, bisakah kita kekurangan air? Padahal sumber mata air kos kami ada 2. Sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua tidak bisa digunakan. Satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat adzan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos dan menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun hal itu sia-sia. Saat petugas di sana, air dapat menyala. Namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Ya, melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami menjadi makhluk nokturnal saat itu. Memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari. Dan menampung air di ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu, seperti rutinitas biasanya, aku bangun untuk sholat malam. Sekalian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi, keran aku nyalakan dengan sangat kencang. Sampai orang memanggil pun tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan Nana untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami ada yang sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun, dan niatku membangunkan Nana kalau aku sudah selesai mandi agar tidak mengganggu Nana saat itu. Saat mandi, hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air yang hanya bisa ku dengar. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi. Aku pun langsung menyaut. "Siapa ya? Aku masih mandi. Tunggu sebentar." Namun tidak ada jawaban. Kemudian tidak menggedor lagi. Namun dengan 3 ketukan lembut. Aku pun bergegas menganduki badan dan kembali menegur. "Nana ya,
Bentar nah, ini masih handukan." Tidak ada jawaban. Kemudian lagi, 3 ketukan yang sedikit kasar. Saat itu aku berpikir, itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celoteku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngeyel menggedori pintu. Dengan sangat berdebar, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat tapi pasti dan terlihat dengan sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat dengan sangat jelas dan hanya sampai paha ke bawah. Transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku tak terasa pecah juga. Dengan langkah gemetar, aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu merasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kala itu, penampakan potongan kaki yang kulihat berbeda dengan sebelumnya. Si kaki selalu hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun, hanya kaki yang pucat biru seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat terguncang. Seperti kata orang sepuh zaman dulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari, di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskanku untuk istirahat di kos. Setelah sholat isya, aku pun langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur. Entah pastinya jam menunjukkan pukul berapa. Di dalam tidurku aku bermimpi, aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu. Dengan baju yang sama, dengan posisi yang sama. Dalam mimpiku, aku mendatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Ia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kowe lek gelem melu aku, tak duduhi kelakuane kancamu mbiyen, ngorak-ngarik omahku iki." Dengan tatapan nanarnya padaku. Namun anehnya, dalam mimpi tubuhku tidak dapat bergerak, hanya bisa melihat ke arah kakek itu, yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh. Kakek itu dengan postur tubuh bungkuk, wajah yang tegas, serta tangan yang selalu diletakkan di belakang. Dan setelah itu, aku sadar dari mimpiku dan kembali merapal doa-doa yang aku bisa. Aneh memang, mimpi seperti itu. Didatangi orang tidak dikenal, berkata tidak masuk akal, dan kemudian pergi berlalu meninggalkan kengerian yang harus merasuki saat itu. Setelah tragedi mimpi tersebut, gangguan yang aku alami semakin di luar nalar. Ada saat dimana mencuci baju di jam 2 pagi di kamar mandi putih. Suara keran yang sangat deras dibarengi dengan suara sikat suci yang berbenturan dengan keramik kamar mandi membuat kupingku penuh anehnya. Aku mendengar seseorang bersiul padaku. Aku pun langsung menghentikan kegiatanku untuk memastikan apa yang kudengar nyata. Namun nihil, aku pun kembali melanjutkan kegiatan mencuciku. Suara itu muncul lagi untuk kedua kalinya. Kesabaranku pun hilang. Sambil bergumam sendiri, aku berkata, "La ilaha illallah. Aku di sini nggak niat ganggu. Jadi tolong jangan ganggu lebih dari ini ya." Aku tidak berharap mendapatkan jawaban apapun, tapi justru ada suara lain muncul. "Bukan manusia," kataku karena aku masih penasaran. Aku selesaikan kegiatan mencuciku dan turun ke lantai 1. Berharap ada segerombolan orang iseng yang melakukan hal aneh tadi. Namun sampai di gerbang depan tidak ada siapapun. Kembali aku masuk.
saat menaiki tangga. Di depan gudang, aku mendengar. Untuk keempat kalinya. Kemudian larilah aku dan mengabaikan cucian yang masih tertata di ember dan belum aku jemur itu. Di malam selanjutnya, barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam. Sembari mencuci sepasang baju kotor yang kupakai hari itu, aku melewati dapur dan menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada siapapun. Jalanan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya, aku bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam atau anaknya nenek bertanya padaku, "Mbak, kemarin malam habis sisa jemur baju ya?" Iya bu, jemurnya malam. Soalnya pagi keburu berangkat, terus pulangnya kesorean juga." "Walah, emang kalau jemur harus banget ya mbak ditemenin?" "Gimana bu?" "Iya, kan tadi malam temennya mbak E kan ikut di balkon. Mana duduknya di tepi, kan takut jatuh." Aku diam. Lain kali temennya dibilangin mbak, jangan pakai baju putih kalau ke balkon, kan bikin kaget. Sering lo kayak gitu. Aku pun menjawab, "Oh, iya bu, lain kali saya bilangin. Emang dia sering ya bu duduk di balkon?" "Iya tahu mbak, kadang jam 3 waktu saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini, 'Masuk mbak, masih malam.' Tapi ngangguk aja gak dijawab." Setelah percakapan itu, aku pasrah di dalam hati berkata, "Udah deh, terserah kalian mau gimana. Yang penting aku gak ganggu." Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak. Seminggu setelahnya aman. Tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Selama perjalanan melewati gang kecil, sudah sangat sepi. Tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di rumah tersebut. Aku pun berlalu begitu saja. Sampai di kos, aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka. Gembok tidak ada. Dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip. Pengap dan sangat gelap, tanpa pencahayaan sama sekali. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat. Namun betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum, dan satu patung lagi, seorang laki-laki dengan wajah yang garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan kalian benar. Buru-buru aku copot patung itu dan kulemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa. Aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawanya dari dalam gudang. Dan seorang pengembala kerbau yang kudengar suara kerbaunya di hari pertama aku kos. Aku langsung mengirimkan pesan ke Mbak Ye. "Mbak, di mana?" "Di kamar nih, kenapa?" "Tadi siapa deh yang buka gudang? Aku tadi perasaan berangkat habis maghrib masih ketutup." "Oh, tadi bapak kos kesini Mai, tapi gak tahu kalau buka gudang." "Oh, mungkin bapak kos kali ya yang buka. Terus itu siapa yang pasang patung di kamarku mbak?" "Patung apa Mai? Aku gak tahu, tadi ada patung." "Ada kok mbak, tadi 2, tapi udah aku copot. Terus mbak, emang di gang sebelah lagi ada yang berduka ya?" "Enggak kok, biasanya
Kalau ada yang berita gitu pasti diumumin pakai toa musola deh. Tapi tadi barusan aku lewat ada yang meninggal, Mbak. Kamu kebiasaan deh. Udah, mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke Pak Kos soal itu. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak S, teman dari Mbak Y, mendapatkan info dari Bapak Kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang biarkan terbuka saja untuk sementara waktu agar memudahkan tukang mengambil barang. Untuk patung, Bapak Kos tidak merasa yang memasangnya. Hari dimana pas gudang itu sudah dibuka. Setelah aku pulang beli jajan habis maghrib, naik tangga. Di belakangku ada langkah yang ngikutin. Masih berusaha tenang, sampai aku pastikan memang itu gak masuk akal. Saat di bawah lampu, ada bayangan kaki di belakangku terpantul. Anehnya, langkahnya mengikutiku. Aku kanan, dia kanan. Aku kiri, bayangan itu juga kiri. Aku beku beberapa saat, gemetar, dan kemudian aku langsung lari menuju kamar dan mengintip apakah si kaki mengikutiku sampai kamar. Alhamdulillah tidak. Beberapa hari kemudian menjelang maghrib, dikarenakan kamar mandi di lantai 2 penuh. Dan saat itu aku harus segera sholat maghrib. Aku pun mengambil air wudhu di kamar mandi sumur lantai 1. Saat masuk, aura seram dingin dan pengap langsung menusuk di tulang. Setelah mengambil air wudhu, aku keluar. Dan apa yang aku dapat? Di pojok kamar mandi sumur, aku melihat benda terikat ujung dan ujung. Berwarna putih lusuh dan kecil. Aku langsung mengucap istighfar. Namun lama-kelamaan, sosok itu bertambah besar dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pocong, itu benar-benar membuatku ketakutan. Sosok itu tidak mengejar, tidak pula berpindah tempat, hanya diam dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Aku langsung lari ke atas dan tidak lagi setelahnya berani untuk pergi ke kamar mandi lantai 1. Singkat cerita, di hari sebelum aku pulang kampung, sudah menjadi kebiasaan mbak-mbak di kos untuk masak di malam hari. Dan suaranya pasti sampai di kamarku juga. Namun saat itu karena musim pulang kampung dan akhir semester, mbak-mbak di kosku yang biasa masak pulang kampung semua. Namun anehnya, aku mendengar ada orang yang sedang memasak, bahkan mengobrol, ramai. Cepat-cepat aku cat Nana. Nak, di kos lagi masak ya kamu? Enggak kome, aku kan tadi pagi pulang kampung, tapi lupa deh pamit kampung. Kenapa? Oh, enggak nak, enggak apa-apa. Karena aku memang anak yang pengen tahu. Untuk memastikan kalau memang itu manusia, aku menuju dapur. Niatku, memberitahu kalau bisa bercandaannya, jangan keras-keras, karena udah malam juga ganggu yang lain tidur. Tapi ternyata nihil. Tidak ada seorang pun. Dan peralatan masak juga rapi. Karena aku merasa udah gak beres, aku langsung menuju kamar. Kemudian sembari mengintip apakah ada orang di luar dari balik celah bawah pintu. Dan yang benar saja, aku mendengar langkah kaki. Aku pastikan tidak hanya satu orang turun melewati tangga menuju lantai 1. Sembari dengan suara berisik, seolah-olah mereka semua selesai melakukan kegiatan masak bersama. Kemudian turun untuk menyantap masakan yang sudah mereka buat bersama-sama. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengunci pintu sembari terus berharap esok pagi segera tiba dan aku bisa segera pulang kampung untuk meninggalkan kos itu sementara waktu. Singkat cerita, setelah kurang lebih 3 minggu berada di Madiun, aku selalu bertukar pesan dengan mbak kos, terlebih Mbak Y dan Mbak S yang memang cukup dekat denganku. Aku bertanya pada Mbak Y di pesan singkat, "Mbak, udah balik kos?" "Loh, kan kita tadi papasan, gimana sih?" "Aku masih di Madiun, Mbak. Rencana baru balik kos 2 hari lagi." "Jangan bercanda deh. Tadi kamu papasan sama aku di tangga."
Loh, enggak kok mbak, ini buktinya aku masih di Madiun, sambil mengirimkan pap kepadanya. Terus tadi siapa Mai? Mana aku tahu, dijailin lagi kali mbak. Iya, tapi kalau dilihat-lihat tadi kamu murung banget. Diajak ngomong diem aja, cuma ketawa ke aku. Ketawa? Gimana dia ketawanya? Tatapanmu tuh kosong, tapi kamu ketawa kelihatan gigi lebar banget sambil sedikit nunduk. Tak pikir kamunya emang lagi gak jelas aja. Kataku nih mbak, mending tidur jangan sendiri. Coba numpang di kamar Mbak S. Soalnya kayaknya ini kos udah makin gak bener aja deh. Iya Mai, ini aku barusan ke kamar S. Kamu wajib cepetan kesini sih. Ini S mau cerita sama kamu. Iya mbak, tunggu 2 hari lagi ya. Setelah kejadian menyerupai orang itu, kupikir itu sudah keterlaluan. Dan pada akhirnya setelah 2 hari berlalu dan kembali ke kos, aku langsung menuju lantai 3 untuk bertukar cerita dengan mbak-mbak di lantai 3. Di sana ada aku, Mbak Y, Mbak A, dan Mbak S. Aku akan menceritakan POV dari Mbak A terlebih dahulu. Mbak A ini bisa dibilang penghuni kos yang terlama, sekitar 2 tahunan lebih, di mana dia cerita bahwa saat pertama kali di sini, kos belum ada gangguan seperti ini. Namun, setelah masuk satu anak, sebut saja dia Rizky, semua berubah. Menurut penataran dari Mbak A, si Rizky ini anaknya problematik. Dia tidak sopan, tidak pernah menjaga kebersihan, dan tidak memiliki unggah-ungguh yang selayaknya orang lakukan apabila memasuki tempat baru. Dia sering pulang malam, meludah di sembarangan tempat, tidak pernah membuang pembalut saat sedang menstruasi, dan hanya diletakkan di atas kloset dengan keadaan masih kotor. Selalu berkata-kata kasar dan membuang sampah di sembarang tempat. Saat itu, keadaan mulai keos. Akibat dari ulah si Rizky, satu kosan menjadi diteror. Pernah ada satu ketua kos dulu sebelum Mbak Y mendapati ada sosok makhluk di kamar mandi putih, duduk di kloset dengan lidah panjang, menjilati pembalut yang kotor itu. Seketika langsunglah ketua kos mengirim pesan di grup lain. Dengan emosi, ketua kos saat itu memarahi Rizky dengan menegurnya cukup keras. Sampai ia ceritakan juga apa yang ia lihat akibat perbuatan si Rizky ini. Rizky ini menempati kamar bertutup kayu itu. Dan memang karena teguran si ketua kos itu sangat kasar, si Rizky sakit hati. Dengan gelap mata dan hati, si Rizky ini tidak terima diperlakukan seperti itu, karena ia merasa membayar dan memiliki hak untuk berbuat sesukanya, dan tidak seharusnya ketua kos memperlakukannya seperti itu. Menurutnya saat itu, bergegaslah ia keluar kos dengan motornya. Banyak anak kos lain saat itu tidak berani interupsi, termasuk Mbak A ini. Si Rizky keluar dengan membawa koper, meninggalkan kamarnya dengan lampu yang masih nyala, dan buku-bukunya yang tertata rapi di meja, termasuk sendal swallow berwarna hijau yang kerap ia gunakan. Setelah Rizky ini keluar kos di malam itu, para penghuni kos yang lain berusaha untuk menenangkan si ketua kos ini agar tidak terlalu larut dengan emosinya. Namun ternyata hal ini bukanlah suatu awal yang baik, melainkan sebuah malapetaka. Sudah seminggu tidak ada kabar dari Rizky. Banyak dari penghuni kos mencoba menghubunginya namun tidak bisa. Setelah itu muncullah berita di salah satu postingan fakultas bahwa tertulis berita duka bahwa Rizky ini sudah tiada. Usut punya usut, Rizky mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat malam itu, ia berniat kabur pulang kampung. Namun ia sempat dirawat di rumah sakit. Dan sekitar seminggu keadaannya semakin menurun dan membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Berita ini sampai di telinga ketua kos yang sempat berseteru dengan Rizky di malam terakhir ia bertemu.
Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos, padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi. Setelah ketua kos itu pindah, kejadiannya mulai lebih gak masuk akal. Sudah banyak kena kos di sini. Hampir semua pernah ditampaki kaki dengan swallow hijau itu. Dan diyakini itu milik Rizky. Sampai saat ini pun, lampu kamar itu selalu dibiarkan menyala, dikosongkan, dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizky menempatinya. Karena pernah saat itu, setelah mendengar kabar Rizky ini tiada, sewajarnya kamarnya untuk dibersihkan. Namun setelah lampu dipadamkan, semua barang-barang dirapikan. Selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu. Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam 12 malam. Oleh karena alasan itulah, penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja, demi mengurangi gangguannya lebih dari ini. Terlepas dari kisah Rizky, menurut Mbak A, kos ini memang bangunan tua, yang asal-usulnya pun tidak diketahui bagaimana. Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain. Namun karena ulah penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka tidak terima dan mengganggu. Sejak saat itu, selain penampakan kaki selalu hijau itu, banyak sekali kejadian yang aneh yang dialami oleh Mbak A. Seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi, namun saat dilihat tidak ada, mendengar orang memasak tapi wujudnya tidak ada. Dan yang paling aneh adalah nama grup lain itu adalah Oma Putih, di mana mulai saat itu nama grup tidak bisa diubah. Jika ada yang mau mengubah, maka akan selalu terkendala jaringan atau error dan semacamnya. Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Oma Putih ini cukup menjadi momok bagi warga setempat juga, dan disewakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan kos putri lain di kota M saat itu. Dan hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak A ini juga saat tengah malam ia mendengar ada orang menyapu menggunakan sapu hijau yang berbunyi sret sret. Saat dilihat olehnya, ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Mbak A, nenek ini berjalan di lorong lantai 2 dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah badan Mbak A ini gemetar dan terpaku, nenek ini menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara, "Cucu kunduk." Setelah pingsan, sejak saat itu Mbak A tidak lagi melihat penampakan secara gamblang. Ia hanya diganggu oleh suara-suara aneh sejak ia pindah di lantai 3. Setelah menceritakan kisahnya padaku, Mbak A berpamitan untuk pulang kampung dan menikah. Itulah akhir cerita dari Mbak A. Setelah pernyataan dari Mbak A, kami semua sedikit banyak mulai tahu penyebab kenapa kos tua ini menjadi sangat angker. Sebenarnya emang salah dari si manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga sopan santun, sehingga menyebabkan teror berkepanjangan selama hampir 3 tahun. Begitupun dari kisah Mbak S yang akan aku ceritakan. Mbak S ini kurang lebih sama dengan Mbak Y. Ia baru menempati kos ini sekitar 1-2 tahunan. Dan yang pasti ia sama denganku, tidak tahu menahu mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak A bercerita malam hari denganku. Namun kisah yang Mbak S ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga, dan cukup membuat menjadi was-was. Bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madio, menurut penataran Mbak S, dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih sebulan berada di kos ini. Sehingga saat teman-temannya di lantai 3 bercerita padanya bahwa mereka mendengar, bahkan melihat hal tak kasat mata, dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya, dialah orang di lantai 3 yang memiliki pengalaman melihat secara gamblang paling banyak di antara penghuni lantai 3 lainnya. Katakanlah suatu hari Mbak S ini pulang malam karena ia sibuk dengan urusan di kampusnya. Karena memang dia ini orang yang gak ada takut-takutnya sama sekali. Pulanglah ia ke kos dengan bernyanyi keras saat ia melangkahkan kaki untuk naik ke lantai 3.
Ia mendengar ada yang mengikuti nyanyiannya. Tapi suara itu sangat lirih awalnya, sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang dengar itu benar. Ia bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali. Namun saat ini terlalu jelas. Ia mencoba menelusuri suaranya. Ia berhenti di depan tangga lantai 2 yang pemandangannya langsung tertuju di gudang. Dan yang ia lihat adalah... Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.